semua, kami dari kelompok 7 akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rensa Indira Natasha Putri dengan NPM 240130101061. Perkenalkan, saya Livia Pretimana Gabriela Sidaputar dengan NPM 240130101401. Perkenalkan, nama saya Rohma Agustina, NPM 240130101136. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM 240130101137. Perkenalkan, nama saya Lucia Berginting dengan nomor pokok mahasiswa 2401301010139. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri alias Sasongko, nomor NPM 240113010129. Saya di sini akan menjelaskan tentang operasi dan juga pertumbuhan dalam sektor jasa dan barang. Yang pertama, arti operasi. Operasi atau produksi merujuk pada seluruh kegiatan yang terlibat dalam pembuatan produk barang dan jasa bagi pelanggan. Operasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan manufaktur atau perusahaan jasa, yang tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan atau jasa. Pada masyarakat modern, sebagian besar yang kita butuhkan seperti perawatan kesehatan hingga makanan cepat saji dihasilkan oleh operasi jasa. Contohnya, manajer di sektor jasa dalam operasinya memberikan perhatian pada unsur manusia. Karyawan yang langsung berhubungan dengan pelanggan akan mempengaruhi perasaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Yang kedua, pertumbuhan dalam sektor jasa dan barang. Pertanian merupakan sektor dominan pada tahun-tahun pertama berdirinya Amerika Serikat. Kemudian sektor manufaktur berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian pada abad 19 sampai pertengahan abad ke-20. Kemudian disusul oleh sektor jasa. Pengalihdayan proses manufaktur di Amerika Serikat ke negara lain menjadi persoalan utama dalam beberapa dekade terakhir. Tahun 2000, lapangan kerja sektor produksi barang hanya sekitar 20% dari sektor swasta, dibandingkan 80% dari sektor jasa. Pada tahun 2004, Amerika Serikat masih menjadi pemimpin dunia dalam ekspor barang manufaktur. Di lapangan kerja sektor jasa berada pada tingkat 11-12% dalam industri produksi barang selama kurun waktu 2003 sampai 2012. Pertumbuhan ini tercipta dari e-commerce, jasa bisnis, perawatan kesehatan, hiburan, rekreasi, serta pendidikan. Pada tahun 2011, pertumbuhan sektor jasa menghasilkan sekitar 68% pendapatan nasional dari sektor swasta. Secara global, sektor manufaktur Amerika Serikat menghadapi persaingan tetap dari negara lain. Salah satu survei internasional, pejabat industri menempatkan Tiongkok sebagai negara dengan daya saing manufaktur yang paling tinggi. Menciptakan nilai melalui operasi. Untuk memahami proses produksi suatu perusahaan, pertama-tama itu perlu diketahui jenis manfaat apa yang diciptakan dari proses tersebut. Jadi, dalam melakukan sebuah proses produksi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu apakah menghasilkan manfaat atau tidak. Manfaatnya itu bisa untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk pelanggan. Nah, untuk menciptakan produk yang dihargai pelanggan, diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan tersebut disebut manajemen operasi atau operation management. Manajemen operasi sendiri adalah arahan dan juga kendali yang bersifat sistematis di dalam proses produksi sumber daya barang dan juga jasa guna menciptakan manfaat bagi pelanggan. Nah, manajer operasilah yang akan mengawasi proses tersebut. Ada 3 proses di dalam manajemen operasi. Proses yang pertama adalah penginputan. Penginputan ini menghimpun sumber daya dasar. Sumber daya dasar tersebut bisa berupa pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah mendayagunakan seluruh sumber tadi di dalam satu fasilitas. Dan proses yang ketiga atau yang terakhir adalah
mengendalikan biaya tingkat mengendalikan biaya, juga mengendalikan tingkat kualitas, juga mengendalikan persediaan. Dari proses produksi tersebut dapat diketahui bahwa produksi ada operasi jasa dan juga manufaktur barang. Perbedaan dari operasi jasa dan manufaktur barang itu tersendiri ada beberapa jenis. Dapat diketahui awalnya bahwa baik operasi jasa maupun manufaktur barang adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Namun, seperti namanya sendiri, keduanya memiliki perbedaan, bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu perbedaannya melalui produk. Pada operasi jasa, produk itu tidak berwujud. Contohnya seperti layanan, bisa juga melalui pengalaman dan juga informasi. Sedangkan pada manufaktur barang, produk itu berwujud. Bisa dilihat contohnya itu dari mobil, pakaian, dan juga makanan olahan. Perbedaan yang kedua bisa dilihat dari produksi. Pada operasi jasa, produksi itu terjadi saat layanan diberikan langsung kepada pelanggan atau mengalami interaksi langsung dengan pelanggan. Sedangkan pada manufaktur barang, produksi itu terjadi melalui proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi dan tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Dan yang ketiga dapat dilihat dari kualitas. Pada operasi jasa, kualitas itu sulit diukur secara objektif karena seringkali bersifat subjektif. Contohnya adalah kepuasan pelanggan, sedangkan pada manufaktur barang dapat diukur secara objektif melalui standar tertentu. Contoh dari operasi jasa sendiri itu adalah restoran dan juga salon, sedangkan manufaktur contohnya adalah pabrik mobil atau pabrik tekstil. Ragam bentuk operasi produksi. Setiap perusahaan telah mengidentifikasi satu strategi bisnis yang digunakan untuk menarik minat pelanggan dalam industrinya. Seperti contoh yang sudah ada di buku, perusahaan Toyota memilih kualitas sebagai strategi yang digunakan dalam persaingan penjualan mobil. Contoh lainnya seperti toko bahan pangan Save A Lot memilih menawarkan harga yang lebih rendah bagi pelanggan, dan 3M yang menekankan pada fleksibilitas berupa pengembangan produk baru. Perusahaan-perusahaan sukses ini memiliki strategi yang berbeda dan mereka memilih kemampuan operasi yang berbeda juga. Selanjutnya, strategi bisnis menentukan kapabilitas operasi. Kapabilitas operasi atau kapabilitas produksi sendiri merupakan kemampuan khusus yang membuat produksi berjalan dengan sangat baik sehingga bisa mengungguli pesaing-pesaing lain. Ketika beragam strategi diterapkan demi meraih pelanggan di berbagai pasar, barang atau jasa apa yang bisa kita produksi paling baik juga harus diatur agar cocok dengan strategi yang dipilih. Dengan kata lain, tiap pasar sasaran memiliki harapan atau keinginan yang berbeda atas produk baik itu, barang maupun jasa yang pelanggan cari. Setiap kapabilitas operasi perusahaan disesuaikan dengan strategi bisnisnya sehingga kegiatan perusahaan bisa difokuskan pada arah tertentu. Sebagai contoh, perusahaan Toyota yang berfokus pada kualitas pada proses desain dan proses produksi mobil, di Toyota menekankan pada penampilan, kinerja yang andal, dan fitur-fitur yang cocok pada harga yang masuk akal. Seluruh proses produksi, peralatan, dan pelatihan dirancang untuk membuat mobil yang lebih baik. Perusahaan mendukung penekanan kualitas mulai dari karyawan, pemasok, dan penyalur. Beragam operasi yang diterapkan Toyota mendukung strategi bisnis pilihan perusahaan dan mengantarkan perusahaan menuju kesuksesan. Yang terakhir, menambah kapabilitas. Perusahaan yang mumpuni senantiasa belajar bagaimana meraih lebih dari satu kompetensi. Contohnya seperti Toyota yang selalu menerapkan standar kualitas tinggi bagi pemasok bahan baku serta selalu ada para ahli yang senantiasa melakukan perbaikan terhadap produk, metode kerja, dan bahan baku. Semua itu dilakukan agar Toyota menjadi unggul dalam pasar sasaran.
Perencanaan operasi dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, perencanaan kapasitas, yaitu jumlah suatu produk yang dapat diproduksi suatu perusahaan dalam kondisi normal. Hal ini biasanya bergantung pada sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia. Yang kedua, perencanaan lokasi. Lokasi akan mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan serta fleksibilitas produksi. Faktor penentuan lokasi seperti kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, kedekatan dengan bahan mentah dan supplier, serta fasilitas dan biaya transportasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan tata letak. Tata letak akan mempengaruhi efisiensi respon atas permintaan, seperti contoh tata letak produk yang disusun sesuai dengan kategori. Yang keempat, perencanaan kualitas, yaitu menjamin produk yang bersangkutan memenuhi standar kualitas perusahaan serta pelanggan. Dan yang kelima, perencanaan metode, guna mengetahui langkah produksi dan metode spesifik yang digunakan untuk produksi nantinya. Yang selanjutnya adalah penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi mengidentifikasi kapan suatu kegiatan akan dilakukan. Secara umum, penjadwalan operasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah jadwal induk operasi. Jadwal induk operasi ini merupakan tulang punggung penjadwalan secara keseluruhan. Dalam jadwal induk operasi ini, kita akan mengetahui barang atau produk mana yang akan diproduksi, serta kapan produk tersebut akan diproduksi dalam jangka waktu yang akan datang. Yang kedua adalah jadwal terperinci. Jadwal terperinci ini menjelaskan tugas harian yang diberikan kepada setiap karyawan beserta jam dimulai dan jam berakhirnya suatu pekerjaan yang telah ditugaskan. Yang ketiga adalah jadwal staf. Dalam jadwal staf ini menjelaskan waktu kerja untuk setiap karyawan untuk beberapa hari yang akan datang. Yang terakhir adalah penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini difasilitasi 2 perangkat penjadwalan. Yang pertama adalah bagan Gantt. Bagan Gantt ini membagi suatu proyek besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan merincikan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap langkah-langkah tersebut. Fasilitas yang kedua adalah bagan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Bagan ini menggunakan alur panah untuk menunjukkan urutan dalam suatu kegiatan, mulai dari awal hingga akhir dalam penyelesaian suatu proyek. Yang selanjutnya adalah pengendalian operasi. Pengendalian operasi ini menuntut setiap manajer untuk memantau kinerja dalam suatu kegiatan produksi. Manajemen bahan baku adalah kegiatan yang dilakukan manajer untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan juga menjalankan aliran bahan baku. Manajemen bahan baku ini memiliki 5 komponen penting. Yang pertama adalah seleksi pemasok, yaitu kegiatan mencari dan juga memilih sumber jasa dan bahan baku. Yang kedua adalah pembelian, yaitu proses pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi ini digunakan untuk memindahkan bahan baku kepada produsen dan juga memindahkan bahan jadi dari produsen kepada konsumen. Yang keempat adalah pergudangan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dan juga tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan jadi yang akan disalurkan kepada konsumen. Yang kelima adalah pengendalian persediaan, yaitu Saya akan menjelaskan tentang materi perbaikan kualitas dan manajemen kualitas total. Dalam perbaikan kualitas dan manajemen kualitas total, perusahaan yang sukses selalu berfokus pada produktivitas. Contohnya, mengukur kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan atau dihantarkan. Lalu ada juga membandingkan tingkat produksi dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Selain produktivitas, ada manajemen kualitas total atau TQM, Time Quality Management, yaitu budaya berorientasi pelanggan dalam menawarkan produk sesuai keinginan pelanggan, yaitu segala keinginan yang diperlukan demi barang atau jasa yang memuaskan pelanggan, dan secara internal, setiap pekerjaan lebih melayani pelanggan internal.
atau departemen lain di dalam organisasi. TQM dimulai dari kepemimpinan dan keinginan untuk memperbaiki proses dan produksi secara terus-menerus. Budaya TQM mendorong sikap kepemilikan kualitas di antara karyawan dan pemasok. Kualitas berasal dari individu yang menghasilkannya sembari bekerja. Perbaikan kualitas akan menjadi gaya hidup. TQM mengidentifikasikan kerugian akibat kualitas buruk termasuk segala bentuk gangguan keuangan. Informasi kerugian kualitas buruk itu dipakai sebagai panduan dalam memperbaiki proses untuk mencegah kerugian serupa di masa mendatang. Beragam perangkat perbaikan kualitas dapat digunakan untuk mencapai perbaikan dan mengurangi kerugian. Sebagian perangkat perbaikan proses dalam TQM antara lain analisis produk bersaing, analisis nilai tambah, penggunaan tim perbaikan kualitas, rekayasa ulang proses bisnis, dan lebih erat dengan pelanggan untuk mendapatkan informasi valid mengenai keinginan pelanggan. Kemudian ada ISO 9000, yaitu program sertifikasi yang menunjukkan bahwa suatu pabrik, laboratorium, atau kantor telah memenuhi persyaratan manajemen kualitas yang ketat dari International Organization for Standardization. Demikian pula, ISO 14000 memberikan sertifikasi perbaikan dalam kinerja lingkungan. Lalu terakhir ada rekayasa ulang proses bisnis yang berfokus pada perancangan ulang radikal proses bisnis untuk mencapai perbaikan dalam hal biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Lalu saya juga akan membahas tentang menambah nilai melalui rantai pasokan. Rantai pasokan sendiri itu artinya aliran informasi, bahan baku, dan jasa sejak dari pemasok bahan baku hingga produknya sampai ke pelanggan akhir. Nilainya terus bertambah sepanjang tahapan di dalam jaringan ini. Terdapat dua strategi dalam menambah nilai. Yang pertama ada strategi tradisional, yaitu perusahaan dikelola sebagai satu entitas, masing-masing mengejar kepentingannya sendiri. Lalu strategi yang kedua, strategi rantai pasokan, yaitu anggota atau bagian dari rantai pasokan bekerja sama mencapai keunggulan bersaing sebagai unit yang terkoordinasi. Dengan mengelola rantai pasokan secara menyeluruh, manajemen rantai pasokan, perusahaan dapat lebih cermat mengordinasikan kegiatan di sepanjang rantai itu. Karena informasi akurat menyebar di antara perusahaan rantai pasokan, mereka dapat mengurangi bahan baku dan transportasi yang tidak perlu, menghindari keterlambatan pengiriman, menambah pusat layanan dengan segera, dan memindahkan bahan baku lebih cepat. Dengan berbagai informasi di rantai pasokan, biaya dan persediaan keseluruhan dapat dikurangi, kualitas bertambah, aliran dalam sistem secara keseluruhan menjadi lebih lancar. Maka, nilai yang lebih tinggi diberikan bagi pelanggan dengan pengiriman yang lebih cepat dan biaya lebih murah. Dalam menambah nilai melalui rantai pasokan juga terdapat alih daya, yaitu strategi membayar pemasok dan distributor untuk menjalankan proses bisnis tertentu dan menyediakan bahan baku atau jasa. Alih daya juga telah memperluas rantai pasokan dan menimbulkan pekerjaan operasi baru di dalam manajemen rantai pasokan. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.